Hai, balik lagi di ini video Eldin. Nah, kesempatan kali ini saya mau berbagi kepada adik-adik semuanya terkait lanjutan pembahasan soal UTBK Biologi tahun 2022, part yang kedua. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita bahas soal nomor 6. Daun merupakan organ tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis dan transpirasi. Struktur daun yang mendukung kedua peran tersebut adalah A. Susunan sel pada jaringan mesofil yang rapat. B. Perbandingan luas area dan volume daun yang besar. C. Stomata mengatur fungsi sel penjaga dalam transpirasi. D. Luas pori stomata 30% dari luas permukaan bawah daun. Dan E. Transpirasi yang rendah pada permukaan daun yang luas. Kira-kira apa ya jawabannya? Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 6 itu adalah B. Bagaimana dengan pembahasan soal nomor 6 ini sendiri? Jadi, fotosintesis itu sendiri, dia memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energi utama. Jadi yang kita ketahui ya, bahwa proses fotosintesis itu adalah pembentukan glukosa dari bahan molekul karbon dioksida dan juga air, di mana terjadi di bagian klorofil yang ada pada daun, dan energi yang diperlukan itu berupa cahaya matahari. Artinya, luas area daun ini akan mempengaruhi fotosintesis, ya kan? Jadi semakin besar luas area daun, maka semakin banyak cahaya yang ditangkap. Selain itu, luas daun juga mempengaruhi yang namanya transpirasi ya, keluarnya uap air dari daun. Semakin luas permukaan daun, maka semakin besar laju transpirasi, dan itu membuat volume daunnya membesar. Nah, di sini ya mekanisme transpirasi tadi. Adanya cahaya matahari tersebut mengenai bagian daun dan terjadi proses fotosintesis. Selain itu kan energi panas yang mengenai daun tersebut tentu akan memicu penyerapan air di dalam akar dan juga pengeluaran air berupa uap air dari daun yang keluar melalui stomata daun. Jadi begitu ya pembahasannya. Jawabannya itu adalah yang B. Jadi struktur daun yang mendukung peran fotosintesis dan juga transpirasi itu adalah perbandingan luas area dan volume daun yang besar. Kita lanjut ke soal nomor 7. Tumbuhan teh sering dipangkas pucuknya untuk meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda yang terbentuk. Proses biologis yang terkait dengan hal tersebut: A. Tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan meristem apikal dan meristem lateral. B. Meningkatkan pertumbuhan meristem apikal dan menekan pertumbuhan meristem lateral. C. Menekan pertumbuhan meristem apikal dan meningkatkan pertumbuhan meristem lateral. D. Menekan pertumbuhan meristem apikal dan meristem lateral. Dan yang E. Meningkatkan pertumbuhan meristem lateral dan meristem apikal. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Jawaban untuk soal nomor 7 adalah C. Menekan pertumbuhan meristem apikal dan meningkatkan pertumbuhan meristem lateral. Bagaimana dengan pembahasannya? Jadi, pada pucuk batang daun teh terdapat yang namanya hormon auksin. Nah, hormon ini berperan dalam pertumbuhan primer, di mana terjadi pembelahan pada sel-sel meristem apikal yang menyebabkan pertumbuhan pada tumbuhan itu ke atas atau bertambah tinggi. Nah, ketika pucuk dipotong, maka hormon auksinnya akan hilang dan pembelahan meristem apikal terhenti. Maka terjadi stimulasi pembelahan meristem lateral ya, berupa tunas-tunas daun muda baru ke arah samping atau lateral. Jadi kalau pada gambar ini bisa dilihat ya, meristem lateral itu yang bagian sini, kuncup-kuncup di sisi daun samping ya. Jadi ini adalah kuncup daun atau tunas daun baru yang tumbuh di arah samping dari batang tumbuhan gitu. Ini yang lebih jelas nih, lateral branch. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8.
Salah satu dinamika sifat kromosom adalah pindah silang pada pembelahan meiosis. Manakah pernyataan berikut yang tepat berkaitan dengan pindah silang? A. Pindah silang menyebabkan variasi jumlah kromosom. B. Pindah silang terjadi pada pembelahan meiosis 2. C. Pindah silang terjadi pada satu wilayah gen. D. Pindah silang terjadi pada kromosom autosom. E. Pindah silang melibatkan kromosom homolog. Jawaban untuk soal nomor 8 adalah yang E. Bagaimana dengan pembahasannya? Jadi pindah silang atau crossing over itu terjadi pada pembelahan meiosis 1. Tepatnya tahap profase 1, lebih spesifik lagi yaitu di fase diploten. Yang ini ya, fase diploten. Awal profase 1 atau leptoten itu terjadi yang namanya duplikasi kromosom atau penggandaan kromosom homolog yang jumlahnya itu masih diploid atau 2N. Kromosom homolog itu berarti dia kromosom yang memiliki struktur dan bentuk yang sama dan susunan basa nitrogennya juga sama. Nah, artinya pada proses pindah silang ini melibatkan yang namanya kromosom homolog ya. Nah, jadi untuk pembelahan secara meiosis ini biasanya terjadi pada saat gametogenesis atau pembentukan gamet, di mana hasilnya itu kan berupa kromosom yang diploid menjadi haploid 1N gitu. Nah, meiosis sendiri terjadinya 2 kali pembelahannya itu. Pembelahan yang pertama itu terjadi yang namanya crossing over atau pindah silang. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya, pindah silang melibatkan kromosom homolog. Kita lanjutkan ke nomor 9. Berdasarkan morfologinya, ayam jantan dan ayam betina dibedakan berdasarkan ukuran, warna, ornamentasi, dan perilaku. Perbedaan karakter seksual sekunder tersebut dikenal sebagai, jawaban yang tepat untuk nomor 9 itu adalah yang D, dimorfisme. Apa itu dimorfisme? Bagaimana pembahasannya ya? Jadi ayam ini bukan hewan hermaprodit yang memiliki ovum dan sel sperma dalam satu tubuh. Jadi organ penghasil ovum dan sperma pada ayam itu di tubuh yang terpisah. Ya, sehingga terdapat 2 jenis kelamin pada ayam. Ayam jantan dia menghasilkan sel sperma, sedangkan ayam betina dia menghasilkan sel telur ya. Perbedaan karakter morfologi pada ayam jantan dan betina itu merupakan karakter seksual sekunder atau disebut seksual dimorfisme ya, dimana definisi dari seksual dimorfisme itu adalah perbedaan sistematik luar antara individu yang berbeda jenis kelamin dalam spesies yang sama. Jadi ini ya, kalau pada gambar bisa kita bedakan secara jelas morfologi, warna, dan ukuran dari ayam jantan dan ayam betina, di mana mereka masing-masing membawa organ reproduksi yang berbeda untuk menghasilkan gamet yang berbeda juga gitu. Oke, next kita ke nomor 10. Molekul DNA mitokondria terdapat di bagian A. Inti sel, B. stroma, C. matriks, D. ruang intermembran, dan E. tilakoid. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, pada bagian matriks. Bagaimana dengan pembahasannya? Jadi di dalam sel terdapat organel yang bernama mitokondria. Ini di dalam mitokondria terdapat struktur berliku seperti ini ya. Namanya itu adalah matriks, berisi cairan yang di dalamnya terdapat ribosom dan juga DNA. Jadi bagian matriks ini kalau kita perbesar, di dalamnya terdapat ribosom dan juga DNA. Artinya letak DNA pada mitokondria itu lebih spesifik di bagian matriksnya. Kemudian bagaimana dengan inti sel? Inti sel ini ya, yang kecil ini di dalam sel dia berperan sebagai pengatur aktivitas sel atau ibaratnya itu sebagai otak utamanya. Kemudian stroma, apa itu stroma? Jadi stroma ini bagian dari kloroplas ya, organel yang terdapat pada sel tumbuhan.
Stroma itu berisi cairan ya di luar tilakoid atau tempat penyimpanan hasil fotosintesis berupa pati. Kemudian ada juga ruang tilakoid. Jadi ruang tilakoid itu adalah ruang antara membran tilakoid. Kemudian ada juga ruang intermembran yang ini ya. Ini adalah ruang sempit di antara membran luar, ini outer membran, dan membran dalam atau intermembran gitu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan UTBK Biologi part yang kedua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share biar bisa menebar manfaat lebih banyak lagi. Dan ditunggu untuk konten berikutnya karena Kak Diana akan memberikan lebih banyak lagi pembahasan soal UTBK supaya kalian lebih prepare ya, lebih bagus persiapannya untuk menghadapi UTBK. Selamat belajar dan terima kasih.